Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Jin Tae-kyung berakhir mendapatkan ginseng 10.000 tahun setelah dirinya membantu Nona Hwaran dalam sebuah permasalahan ekspedisi yang tengah ia temukan. Hingga akhirnya mereka pun kini mulai melanjutkan perjalanan mencari seorang divine doctor guna menyembuhkan penyakit Raja Api yang tengah ia derita. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan diperlihatkannya sebuah kapal melewati sebuah sungai besar menuju ke arah Sichuan, dan adapun sungai tersebut bernama Sungai Yangtze. Tuan, lihatlah, sepertinya di bagian belakang kapal bajak laut sedang mengarah kemari. Apa? Bagaimana mungkin kita sesial ini? Aliansi dari Sungai Yangtze ya. Meski mereka juga berbahaya, kurasa mereka bukanlah tipe yang suka mengayunkan pedang dengan sembarangan. Tak lama berselang, terdapat beberapa penumpang mencoba memastikan situasi, dan paman itu pun segera mengingatkan mereka bila bertarung di atas air jauh lebih berbahaya, tak seperti apapun itu yang mereka duga. Oi, jangan bertingkah angkuh meski kalian seniman bela diri. Mereka jelas geng Water Dragon, salah satu aliansi dari Sungai Yangtze. Iya, bahkan semua orang di Sichuan tahu siapa mereka. Jadi mau kabur pun itu juga percuma sekarang. Oi, jadi mereka bukan bajak laut ya. Mujin, bersiaplah kemasi semua barang-barang kita, karena mulai dari sini kita akan merebut kapal itu supaya tiba lebih cepat. Tuan muda, lalu siapa bajak lautnya sekarang jika begitu? Sebenarnya di balik pencapaian seseorang selama 10 tahun, dirinya ini sudah mencoba berbagai macam ramuan, mulai dari opium dari sisa-sisa jarahan hingga beberapa ginseng liar yang terkenal berkhasiat tinggi. Namun saat itu dirinya tetap tak berhasil menerobos kultivasi, menghambat proses menjadi pemimpin aliansi, menggagalkan seluruh mimpi yang telah ia miliki. Dan adapun orang tersebut bernama Cholsu Musong, atau orang mengenalnya sebagai Water Dragon. Oi, kalian semua, kapal siapa ini? Dan di mana kaptennya sekarang berada? Tapi tuan, kami benar-benar tak tahu bila itu Anda. Jadi kami mohon maaf bila telah melakukan kesalahan. Oi, bukankah aku sudah memerintahkan mereka supaya tak ada keributan? Sial, bisa-bisanya mereka mengganggu kultivasi penting yang sedang kulakukan. Hingga tak lama berselang, situasi berakhir berangsur tenang, membuat dirinya cukup merasa lega dengan seluruh suasana yang mulai tercipta. Namun apa yang terjadi? Yang mana di saat itu juga Jin Tae-kyung berakhir memberikan salam hangat, membuat dirinya bergegas melesat maju, memberikan sebuah pukulan keras seketika. Siapa kau ini? Berani-beraninya mengganggu waktu meditasi penting yang tengah kulakukan. Oi, aku? Ya, aku adalah pemilik kapal ini mulai dari sekarang. Oi, apa yang kau katakan? Sial, akan kubuat kau terkapar untuk menatap langit. Dan akhirnya kekuatan penuh dari teknik Ship Destroying Fish mulai bersiap menjemput Tae-kyung, membuat situasi kembali bergejolak, tak seperti beberapa ketenangan yang tengah ia harapkan. Tak lama berselang, pemandangan langit yang begitu tampak cerah kini mulai ia saksikan, membuat Tae-kyung bergegas memastikan mengenai waktu santai rebahan yang malah ia lakukan. Musuh sang Water Dragon kini malah berakhir terkapar gitu pastinya. Sebenarnya bila dia mati sekali lagi, teknik Ship Destroying Fish cukup membuat Tae-kyung tertarik. Maka di saat itu juga dirinya coba untuk memastikan mengenai suatu hubungan lain dengan seseorang bernama Cholsu Shin-ryong. Cholsu Shin-ryong, kenapa kau sekarang menyebutkan namanya? Ya, aku bertemu dengannya di perjamuan Great Calistial, dan dia cukup bangga dengan kekuatan yang kau gunakan sekarang.
Jadi kau kenal dengan si bungsu ya? Kenapa tak bilang dari tadi? Kami itu 3 bersaudara. Aku nomor 2 dan dia nomor 3. Tapi bila itu benar, mungkinkah mastermu? Iya, kau benar. Masterku cukup terkenal di dunia murim dan dia bernama Popeye the Sailor. Pasti itu namanya bukan? Popeye, apa maksudmu? Tidak. Aku cuma bicara sendiri barusan. Sebenarnya di balik hubungan rumit tersebut, aliansi Green Forest maupun aliansi Sungai Yangtze, mereka berdua tak begitu jauh dari kata kriminal. Tapi bila semua kembali berhubungan dengan 10 raja, mungkin saja permasalahan yang begitu rumit akan datang menjemputnya. Maka di saat itu juga Jin Tae-kyung mulai berlagak sok akrab, memanggil dirinya dengan nama senior, tak seperti seluruh sikap arogan yang terus ia tunjukkan. Oi, ayolah, kita kan cuma salah paham. Bila aku tahu kau adalah senior dari aliansi yang hebat, aku pasti akan menyelesaikan semuanya dengan perkataan yang indah. Benarkah? Iya. Lalu apa kau pikir aku ini orang yang tak sabaran? Namun saat itu senior Museong jelas merasa tak percaya, mengingat kepala tersebut kini telah berair benjol dibuatnya. Sudahlah, mungkin semua memang salahku. Aku benar-benar tak menduga sih bila kalian bukan bajak laut. Tapi apa kau tak melihat panji yang kami kibarkan? Mengenai itu, aku ini buta huruf senior. Jadi bagaimana sekarang? Kita tetap berdamai saja bukan? Dan akhirnya sedikit kode maupun sebuah cengkraman mulai menyelesaikan semua permasalahan, membuat mereka semua sukses mendapat tumpangan sesuai dengan tujuan misi yang telah mereka tetapkan. Dan akhirnya waktu pun gini terus berlalu dengan mereka semua bergegas menuju Sichuan secepatnya. Wah, penyelamat, ini pertama kalinya aku menaiki kapal besar aku rasa. Iya. Wah, bahkan ikan-ikan itu tampak begitu jelas dari arah sini. Lalu untuk beberapa orang yang diajar, mereka tampak mengemaskan juga kurasa. Apa katamu? Dihajar? Yang mana? Di saat serupa senior Musong kini tengah mengajar mereka semua akibat membiarkan beberapa orang aneh bermaksud menaiki kapal dan memaksa menumpang. Oi, Gibang, kau seharusnya memberitahuku bila kapal ini salah satu milik dari Raja Laut. Oi, apa maksudmu? Aku ini jelas bukan peramal, jadi bagaimana mungkin aku tahu siapa yang sedang menaikinya? Sebenarnya di balik keputusan gegabah tersebut, Tae-kyung mengamati kapal dengan kecepatan tinggi, membuat dirinya bergegas pergi merompak mengikuti seluruh intuisi yang ia miliki. Ya, dirinya ini sama sekali tak mengamati situasi tentunya. Lalu, bagaimana dengan Mujin? Kenapa dia malah mabuk laut sekarang? Mabuk laut? Penyelamat? Bagaimana caraku merasakannya juga? Kurasa aku belum pernah merasakannya. Sebenarnya setelah senior Musong mengetahui siapa Tae-kyung, dirinya mulai tampak berubah, mencoba memberikan sebuah servis terbaik yang mungkin tengah dibutuhkan. Namun saat itu semua fasilitas tetap membuat Mujin berakhir jackpot, tak seperti seluruh harapan apapun yang telah mereka bayangkan. Lalu berapa lama kita tiba di wilayah Chengdu? Sekarang kita sudah dekat dengan Guang'an. Ya, bisa dibilang itu merupakan pintu masuk ke arah Sichuan. Sebenarnya bila cuaca berakhir kondusif, waktu 3 hari merupakan waktu tercepat. Maka dengan kecepatan saat ini, pastilah mereka akan berakhir tiba secepatnya. Wah, kau tenanglah. Sungai Yangtze jelas di bawah semua kendaliku. Jadi tak mungkin seseorang berani berbuat gegabah di wilayah ini. Namun belum juga sempat pernyataan tersebut ia selesaikan, tiba-tiba saja kekacauan lain kini terjadi di hadapannya, membuat senior Musong begitu merasa kesal dengan seluruh kesombongan apapun yang tengah ia banggakan. Oi, tapi dari Panji itu, bukankah mereka berasal dari aliansi Sungai Yangtze juga? Oi, apa maksudmu? Tapi bukankah kau tak bisa membaca?
Dan akhirnya sebuah perdebatan lain kini tak lagi dapat terhindarkan dengan Musong semakin merasa kesal dengan seluruh kekacauan apapun yang tengah ia saksikan. Hingga akhirnya sebuah perintah untuk mengibarkan bendera merah segera ia berikan juga. Dan ia pun kini mulai bersiap menghabisi adanya beberapa pengacau yang tak ia suka. Sementara itu di sisi lain para perompak kini mulai menyerang, membuat situasi berakhir kacau tak seperti apapun itu sebelumnya. Tapi saat itu salah satu anggota bandit menyadari kehadiran klan naga air, membuat mereka bergegas memilih mundur meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Sebenarnya di balik semua kericuhan yang telah ditimbulkan, Cholsu Musong tak mungkin membiarkan mereka, maka memilih untuk segera mengejar merupakan suatu pilihan terbaik yang harus ia lakukan. Ya, dirinya ini memutuskan untuk segera menyelam, memaksimalkan sisa-sisa momentum yang tengah ia temukan. Wah, apa-apaan itu? Memilih pergi sendiri seperti itu, apa tak merasa dirugikan? Kita kan sedang berada di atas air sekarang. Apa maksudmu? Apa kau pikir seorang jenderal air tak menguasai teknik seni bela diri air? Sebenarnya bila dia mati sekali lagi, senior Musong merupakan murid dari Raja Laut, mampu memutarbalikkan seluruh situasi dengan memaksimalkan jumlah air sesuai dengan yang ia kehendaki. Sudahlah, kita tak seharusnya mengkhawatirkan murid Raja Laut, tapi mereka lah yang seharusnya khawatir mulai dari sekarang. Dan akhirnya tak lama dari situ, sebuah teknik pengendali air kini mulai menghujani mereka semua, melesat dengan begitu cepat menghancurkan beberapa anggota perompak di dalamnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana beberapa serangan counter kini sukses senior mentahkan juga, membuat dirinya tampak begitu mendominasi dengan seluruh teknik mengesankan yang tengah ia kuasai. Dan akhirnya Cholsu Musong kini mulai melesat maju, kembali bersiap menghancurkan mereka dengan membuat suatu guncangan hebat yang begitu berbahaya. Ya, dirinya ini sukses menyusul para bandit, tepat berada di atas mereka, bergegas meluncur dengan sebuah kecepatan yang begitu luar biasa. Maka di saat serupa, dua kapal tersebut berakhir hancur seketika, membuat situasi tampak begitu kacau, tak seperti apapun prediksi yang mereka punya. Tolong ampuni kami, aku hanya mengikuti perintah saja kurasa. Wah, apa-apaan kau ini? Kami juga hanya mengikuti perintah saja sekarang. Jadi bersiaplah sekarang untuk menjadi santapan ikan. Dalam hati Taekyung sendiri mulai menyadari sesuatu bila Cheongpong tak terbiasa melihat pembunuhan seperti seluruh situasi mencekam yang tengah mereka saksikan. Sudahlah, aku hanya sedang berusaha terbiasa penyelamat. Dia yang bahkan tak bisa melihat darah kini sedang berusaha keras untuk mampu melewatinya. Sebenarnya di balik pertarungan melawan Blood Lord, Cheongpong sendiri begitu merasa terpukul, berakhir terdiam tak berdaya, membuat dirinya menjadi beban tambahan yang tak diperlukan, yang mana semua itu harus segera ia perbaiki dengan memantapkan seluruh keteguhan hati yang coba ia kuasai. Sudahlah, kau tak perlu bicara lagi, cepat bunuh saja aku sekarang. Wah, diamlah, aku pasti akan melakukannya. Tapi kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Kemudian menurut Gong Gibang, sebenarnya di balik peristiwa itu seseorang pangeran bernama Huang berakhir kalah dalam perebutan wilayah, membuat senior Cholsu Musong cukup mendominasi di sekitar Sungai Yangtze. Ya, semua itu merupakan awal dari tragedi pastinya. Sudahlah, selama ini kau tak pernah mendengarkanku ya. Seharusnya aku sudah membunuhmu dari saat itu. Namun belum juga sempat pembunuhan itu ia lakukan, tiba-tiba saja seseorang bermaksud menghentikan proses eksekusinya, membuat semua orang begitu merasa terkejut mengamatinya. Ya, adanya keputusan aneh itu kini membuat mereka merasa penasaran mestinya. Tuan Musong, maaf bila aku menyela, harta bisa datang dan pergi, tapi hidup hanya satu kali bukan? Maksudku, semua orang tahu bila Tuan Musong merupakan pahlawan kebaikan di sekitar Sungai Yangtze.
Yangse. Jadi aku ingin mengutarakan sesuatu. Dan adapun orang tersebut merupakan seorang tabib penggembala bernama Moon Kyung. Wah, kau tahu juga siapa aku? Oi, apa-apaan narasi itu? Dia kan juga menyandang gelar bandit di balik kejayaannya itu. Ayolah. Begini, saudaraku meninggal di Sungai Yangse 10 tahun silam. Dan jika bukan Tuhan yang menyelamatkanku, mungkin aku akan bernasib sama dengan mereka berdua. Iya, itu sangat disayangkan. Lalu, apa sekarang? Ya, benar. Orang yang berlutut ini merupakan musuh utama dari orang tuaku. Jadi, wah, jika memang begitu, aku paham betul kenapa kau menghentikanku sekarang. Iya, meski itu juga mungkin bertentangan dengan ajaran sekte, aku bisa memahami perasaanmu. Jadi, akan kuberikan kesempatan untukmu kali ini. Tapi apa maksudmu, Tuan? Apa kau memberikanku kendali atas hidup dan matinya? Iya, tentu saja. Kau bisa melakukan apapun yang kau suka. Namun saat itu sebuah permintaan lain mulai mengejutkan mereka semua. Mengingat Moon Kyung ingin menyelamatkan bandit dari suatu eksekusi gila yang tengah mereka siapkan. Lo apa maksudmu sekarang, anak muda? Sebenarnya bagi sang tabib, membalas dendam demi orang tua merupakan prioritas utamanya. Namun saat ini dirinya merupakan sosok pembawa kehidupan. Lalu bagaimana bisa seorang tabib melakukan suatu pembunuhan demi mengikuti sebuah hawa nafsu yang tak begitu relevan? Wah, ini memang rumit sih, tapi itu mungkin dapat membuat mereka cerah untuk kemudian hari. Apa-apaan itu? Jika itu aku, sudah pasti kutombak saja di bagian dada. Tak lama berselang, naga air mencoba memastikan situasi. Dan Wang Taigu pun segera memberi tanggapan bila dirinya akan tetap membalas dendam sesuai dengan seluruh keyakinan yang terus ia simpan. Maka di saat itu juga adanya teknik yang begitu gila kini berakhir datang menjemputnya. Mengingat gantian yang ia punya kini berakhir hancur seketika. Ya, semua keputusan itu mungkin dirasa paling tepat juga pastinya. Hingga akhirnya Chol Su Musong bergegas menenangkan semuanya. Dan mereka pun tak lupa berterima kasih atas suatu bantuan penting yang telah ia berikan. Wah, banyak yang selamat juga ya. Bila ku amati sekali lagi ya, bagaimana bisa situasi separah itu hanya menghasilkan mayat bandit sekarang? Oi, apa kau tahu? Jika bukan karena tabib muda ini, kami semua mungkin sudah mati di dalam pertempuran. Iya, kau benar. Mendengar pernyataan yang begitu janggal, Taeyong kini mulai merasa curiga. Dan ia pun bergegas memutuskan untuk menggunakan teknik Kisens kepada seorang tabib aneh yang tengah ia temukan. Wah, dia pasti bukan orang biasa, bukan? Jadi ya, mari kita ungkap saja rasa penasaran aneh ini. Tak lama berselang, sebuah nama berakhir keluar di atas tabib tersebut. Moon Kyung, level 6. Mungkinkah tebakanku berakhir meleset? Oi, kenapa kau melihat tabib dengan tatapan seperti itu? Diamlah, aku hanya sedikit penasaran sekarang. Oi, jangan-jangan mungkinkah kau sesungguhnya adalah gay atau semacamnya? Maksudku, angin sedang berembus kencang sekarang. Kenapa kita tak mempercepat perjalanan saja? Dan akhirnya kericuan itu kini berhasil terselesaikan juga dengan Musong menempatkan mereka semua di suatu bagian kapal yang dirasa aman. Permisi, ku dengar kalian sedang menuju Suneong ya? Sebenarnya aku juga sedang menuju ke Xi'an sekarang. Jadi jika kalian memberikanku tumpangan, aku mungkin tak akan melupakan kebaikan ini sampai kapanpun juga. Ya, meski aku harus mati demi kalian semua sih untuk membalasnya. Dan akhirnya rayuan itu kini berhasil meluluhkan Taekyung. Dengan Musong begitu merasa bingung mengamati seluruh situasi yang tengah terjadi. Ya, mengingat kapal tersebut jelas bukan milik Taekyung pastinya. Kenapa dia mempersilahkan dengan seenaknya? Sial. Sebenarnya di balik kebijaksanaan
kebijaksanaan yang ia tunjukkan, Moon Kyung sendiri memiliki sifat kekanak-kanakan, membuat situasi jauh lebih kondusif akibat beberapa bantuan penanganan medis yang telah ia berikan. Wah, murid Fire King, sugoi. Tapi aku juga pernah mendengar ketenaran Sword Sign. Bahkan di hadapanku sekarang ada pewaris Gibang maupun ketua Squadron Dragon sepertinya. Sial, ini benar-benar luar biasa. Dan akhirnya waktu 3 hari berlalu dengan begitu saja. Ya, dengan hubungan mereka terasa semakin dekat gitu tentunya. Wah, kami akhirnya tiba di Chengdu. Terima kasih banyak atas semua bantuannya, senior. Ah, sudahlah, ini bukanlah apa-apa. Tenanglah, siapa yang tak kenal naga air Musong? Iya, kau benar-benar orang yang bisa diandalkan, senior. Bahkan aku mulai paham bila kau bisa memutarbalikkan sungai Yangtze. Tapi ya, saat aku kembali nanti, bisakah kau membantuku sekali lagi? Mengenai itu, hoi, cepatlah, perpisahannya sudah selesai sekarang. Jadi ya, mari kita segera pergi dan tak pernah bertemu lagi. Dan akhirnya Taekyung kini kembali berpamitan. Ya, dengan naga air bergegas memilih pergi, tak ingin kembali terlibat dengan adanya seorang naga tidur yang berasal dari Sangsi. Tak lama berselang, Moon Kyung berterima kasih kepada Taekyung. Tapi saat itu Taekyung segera mengingatkan bila naga air seorang pemilik kapal yang telah ia tumpangi. Ah ya, bawalah ini untukmu. Anggap saja kau menerima sedikit bekal dari kakakmu ini. Tapi bukankah ini terlalu banyak? Ah, itu tak masalah sih. Jika kau sudah besar dan setara dengan Divine Doctor, datanglah menemui keluarga cinta Yuan untuk bertemu denganku. Divine Doctor dan menjadi yang terbaik. Baiklah, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dan akhirnya perjalanan tersebut kini mulai dilanjutkan kembali dengan Taekyung mulai bersiap mengerahkan seluruh teknik kecepatan yang telah ia rencanakan. Namun saat itu Yumujin mencoba untuk meraju sedikit lebih santai, mengingat tempat tersebut jauh lebih berbahaya dari seluruh pemikiran yang mereka punya. Ayolah tuan muda, kau tak pernah mendengarkan saran dari tangan kananmu? Ya, apa kau pikir kau itu tangan kananku? Kau hanyalah tangan kiri yang biasa aku gunakan untuk cebok. Dan akhirnya perdebatan lain kini tak lagi dapat terhindarkan. Tapi saat itu suara seseorang berakhir menghentikan mereka, mengingat Moon Kyung memiliki lokasi tujuan yang serupa. Bila aku diizinkan menumpang sekali lagi, aku tak akan melupakan semua anugerah yang telah kau berikan. Dan tenanglah, aku akan selalu siap membayar dengan nyawaku bila itu diperlukan. Oi, ayolah, apa anak ini Cheongbong versi kedua? Sial. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan mereka semua berakhir tiba di suatu benteng megah yang dilengkapi dengan beberapa pasukan. Wah, apa Sekte Tang selalu rajin menjaga benteng dengan pertahanan ketat? Sebenarnya di balik tragedi era Demonic War, klan Tang sendiri mengalami kerugian besar dengan para demon sukses mengambil alih Sichuan, membunuh begitu banyak anggota sekte di dalamnya. Tapi saat itu perlawanan terakhir begitu mengejutkan dunia dengan mereka sukses memberikan racun, memburu beberapa anggota demonik yang mencoba kabur. Ya, dengan pasukan elit khusus berhasil melakukan epic comeback tentunya. Ya, dalam hal racun maupun senjata rahasia, tak ada satupun sekte yang mampu menandingi mereka. Bahkan mereka cenderung tertutup. Jadi singkirkan saja leluconmu mulai sekarang. Begitu ya. Lalu apa mereka akan menerima kerjasama dari kami sekarang? Namun belum juga sempat mereka mendekat menuju lokasi, tiba-tiba saja sebuah panah besar berair datang menghampiri, membuat mereka begitu merasa terkejut dengan seluruh sambutan meriah yang telah mereka terima. Ya, mengingat busur panah tersebut benar-benar sebesar tombak pastinya. Siapa kalian? Jika bermaksud datang kemari, setidaknya perkenalkan
tahan dulu diri kalian ini. Memahami situasi yang begitu tambah berbahaya, sontak Cheongbong kini bergegas memperkenalkan diri. Ya, dengan mereka berdua tak lupa memohon ampunan mestinya. Tak lama berselang, Taekyung memilih maju memberikan sambutan, dan ia pun bergegas memperkenalkan diri bila dirinya merupakan Jin Taekyung berasal dari keluarga Taiyuan. Lalu apa kau murid Raja Api yang dikenal dengan sebutan naga tidur Sangsi? Iya, itu benar, itu aku. Dan aku Gong Gibang dari Sekte Pengemis. Hingga tak lama dari situ, sebuah perintah menahan diri kini mulai ia berikan juga, membuat busur tersebut segera ia singkirkan secepatnya. Kemudian menurut Taekyung, kedatangan mereka kali ini untuk menemui sang ketua, mengingat terdapat suatu urusan penting di dalamnya. Jika itu mengenai kepala, ia tengah disibukkan dengan beberapa urusan genting. Jadi karena kami sedang tak menerima tamu, kembalilah kalian di lain waktu. Baiklah, jika memang begitu, akan kukirimkan saja sebuah pesan untuk dirinya. Itu juga tak bisa. Aku diperintahkan langsung oleh kepala, dan bila sepenting itu, kenapa kalian tak membuat janji dulu sebelumnya? Dalam hati, Gong Gibang sendiri mulai merasa curiga. Bagaimana bisa mereka memilih suatu jawaban yang tak begitu relevan? Aku paham bila mereka terkenal tertutup, tapi ini terlalu berlebihan bukan? Hingga di suatu titik, Jin Taekyung mulai sedikit menegaskan bila kehadirannya membawa surat dari Sword Sign Mai Jongha. Mai Jongha. Memahami situasi yang mungkin dirasa penting, dirinya kini mulai berpikir ulang, mengingat permasalahan tersebut tak seremeh dengan apapun yang telah ia pikirkan. Ya, dengan mereka semua kini berarti dipersilahkan menunggu pastinya. Sebenarnya di balik lamanya proses negosiasi, beberapa asumsi liar mulai perlahan terlintas, mengingat Sekte Tang yang terkenal tertutup memilih suatu keputusan janggal yang cukup mencurigakan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, dengan kepala sekte bersedia bertemu pembawa surat sesuai dengan beberapa negosiasi penting yang telah mereka lalui. Maka di saat itu juga Jin Taekyung mulai memasuki kediaman dengan terus bersikap waspada sesuai dengan seluruh situasi yang tercipta. Sebenarnya di balik benteng megah yang tengah mereka saksikan, beberapa kegiatan tak lazim berakhir mereka temukan, mulai dari begitu banyak senjata hingga beberapa ramuan aneh yang terus mereka tuangkan. Bahkan saat itu beberapa pasukan masih terus bersiaga penuh, membuat pemikiran semakin tak karuan, merubah seluruh situasi yang menjadi semakin mencekam. Apa kau merasakannya? Dari pintu masuk saja, ini seperti mereka sedang mempersiapkan perang besar bukan? Kau benar, lalu mungkinkah mereka telah menemukan medok? Iya, seseorang yang memicu kebakaran di sebuah perang besar beberapa tahun silam. Aku pun tak paham dengan situasi sekarang. Jadi untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita berpura-pura tak peduli dengan semua situasinya. Namun belum juga usai rencana tersebut mereka lakukan, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara lain yang mulai menggema. Wah, penyelamat, ini sungguh luar biasa. Ini pertama kalinya aku menyaksikan persiapan perang besar dari sebuah sekte. Mendengar pernyataan yang begitu membagongkan, sontak mereka semua kini mulai menoleh perlahan, membuat aura berubah dengan begitu cepat, tak seperti apapun itu yang mereka duga. Iya, karena para malaikat maut mungkin tengah menunggu mereka semua tentunya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 48. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.